Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Eriono Budi Wijoyo, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Baik, di sini kita akan melanjutkan untuk perkuliahan tentang konsep stres, kemudian rentang sehat sakit, dan juga mekanisme coping. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang rentang sehat dan sakit. Saya rasa cukup paham apa yang saya sampaikan di video pertama tadi terkait dengan konsep stres secara umum. Kemudian nanti dilanjutkan dengan video ini, rentang sehat sakit. Kemudian nanti dilanjutkan di video ketiga, yaitu mekanisme coping. Kita akan bahas tentang rentang sehat dan sakit. Baik, next. Baik, sebelum melanjutkan untuk materi, silakan selesaikan pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan sehat dan apa yang dimaksud dengan sakit? Silakan tuliskan jawaban pada kolom komentar. Saya tunggu sampai dengan 30 detik ya untuk slide ini. Jadi silakan sambil ketik, sambil presensi juga ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, baik. Saya rasa 30 detik sudah selesai. Bagi yang belum selesai, silakan dilanjutkan ya apa yang harus dijawab pada dua pertanyaan ini ya. Baik, saya lanjutkan untuk materi tentang rentang sehat dan sakit. Next. Baik, rentang sehat dan sakit ini menurut Newman, itu sehat adalah suatu rentang yang merupakan tingkat kesejahteraan klien pada waktu tertentu, yang terdapat dalam rentang dan kondisi sejahtera yang optimal dengan energi yang paling maksimum, serta kondisi kematian yang menandakan habisnya energi total. Nah, di sini dijelaskan bahwa sehat sakit itu dia rentang. Sehat itu di mana kondisi yang paling sejahtera pada waktu tertentu, dan sakit itu adalah kondisi di mana energinya itu hilang seperti itu dan akhirnya meninggal. Nah, nanti ada bagan yang menjelaskan tentang sehat dan sakit. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Next. Nah, ini adalah karakteristik rentang sehat dan sakit. Jadi dikatakan sehat seperti apa, dikatakan sakit seperti apa. Sehat itu ketika dia sejahtera, sakit itu ketika dia energinya tidak ada sampai dengan meninggal. Seperti itu. Nah, karakteristik ini disebut dengan suatu skala ukur yang relatif dalam mengukur keadaan sehat atau kesehatan seseorang, dan ini bersifat individu. Ya, rentang sehat sakit itu setiap orang bisa jadi berbeda-beda ya. Ketika dingin sedikit dia langsung sakit, ketika panas sedikit dia langsung sakit misalkan, itu berbeda-beda setiap orang. Makanya jarak dalam skala ukur keadaan sehat dan sakit ini secara optimal dia suatu titik ya, titik sehat dan titik yang dia itu dinamakan dengan sakit dan akhirnya nanti menuju ke kematian. Nanti akan ada rentangnya. Nah, ini adalah karakteristik rentang sehat dan sakit. Baik, next. Nah, selanjutnya rentang sehat. Ini yang dikatakan sehat. Rentang sehat itu seperti apa sih? Rentang sehat itu diawali dari status kesejahteraan sehat normal. Jadi dia memiliki kesejahteraan sehat yang normal, kemudian sehat sekali sampai dengan sejahtera. Sejahtera itu yang paling tinggi derajatnya. Jadi dikatakan sehat saja tidak cukup, tapi harus sejahtera. Ya, nih, dikatakan sehat itu bukan hanya bebas dari penyakit, akan tetapi juga meliput aspek fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Ya, jadi dikatakan sehat itu tidak hanya sehat secara fisiknya saja, tapi emosinya juga sehat, sosial dia berhubungan dengan orang lain juga sehat, spiritual dia dengan Tuhan juga baik. Nah, itu dikatakan sejahtera nantinya.
Nah, batasan sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Nah, inilah yang dikatakan dengan sehat. Oke, cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Baik, next. Nah, selanjutnya adalah karakteristik sehat menurut WHO itu adalah ada 3. Yang pertama, kemampuan merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia. Jadi dia bisa merefleksikan perhatian kepada seseorang, kepada dirinya sendiri bahwa dia itu adalah sebagai manusia, like a human, seperti itu. Jadi dia ada perhatian yang kita berikan ke orang lain, bahwa orang lain itu dia berbeda-beda, kita memperhatikan diri sendiri bahwa diri sendiri juga membutuhkan suatu perhatian. Nah, sehingga itulah yang dikatakan dengan sehat, mampu untuk merefleksikan perhatian. Ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki pandangan terhadap sehat dalam konteks lingkungan, baik secara internal ataupun eksternal. Jadi dia ada pandangan terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungannya, baik secara internal ataupun eksternal, baik secara diri sendiri ataupun secara lingkungan sekitar rumah misalnya. Nah, itu adalah karakteristik sehat menurut WHO. Jadi dia ada pandangan tentang sehat dalam konteks lingkungan. Yang ketiga adalah memiliki gaya hidup yang kreatif dan produktif. Jadi orang-orang yang sehat, orang-orang yang sejahtera itu memiliki gaya hidup yang sehat, yang kreatif, yang produktif, tidak hanya gaya hidup yang hedon dan lain sebagainya. Jadi inilah 3 karakteristik sehat menurut WHO. Apakah kita semua sudah memilikinya? Saya berharap sudah ya, sudah memilikinya dan menjalankannya. Oke, baik, kita lanjutkan. Next. Nah, ini adalah rentang sakit. Ketika kita berbicara sehat, kemudian ada rentang sakit. Rentang sakit itu seperti apa? Dia adalah rentang sakit merupakan rangkaian dalam konsep sehat dan sakit. Rentang ini dimulai dari keadaan setengah sakit, sakit kronis, sampai dengan kematian. Jadi ada titik di mana sakit itu menuju ke proses kematian. Nah, sakit pada dasarnya merupakan keadaan terganggunya seseorang dalam proses tumbuh kembang fungsi tubuhnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, serta terganggunya proses penyesuaian diri ataupun adaptasi. Jadi di sana ada proses terganggunya adaptasi dirinya sendiri dengan lingkungan, dirinya sendiri dengan fungsi tubuhnya. Nah, itulah yang dikatakan dengan sakit. Nah, sakit ada poin-poinnya, ada yang setengah sakit, sakit kronis, dan kematian. Sakit kronis itu sudah lama atau menahun. Oke, kita akan lihat pada slide selanjutnya. Next. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan. Bahkan rentang sehat sakit itu ada titik-titiknya. Oke, kita akan lihat. Nah, di mana rentang sejahtera ini adalah rentang yang paling tinggi, ya, di mana dia sejahtera secara fisik, sejahtera secara mental, kemudian sejahtera secara sosial, spiritual, itu masuk dalam proses sejahtera ini. Nah, sehat dan sehat normal, ya semoga kita semuanya dalam rentang ini ya. Saya rasa sehat sekali, cukup jelas ya. Sehat normal juga cukup jelas. Sehat normal dalam artian secara fisiknya sehat, secara mentalnya sehat, atau bisa jadi secara sosialnya juga sehat tapi tidak maksimal, dan spiritualnya pun sama. Nah, sehat sekali. Harapannya kita berada dalam rentang sehat ini. Nah, kemudian rentang setengah sakit itu apa? Setengah sakit itu ya seperti kondisi tidak fit, kondisi sedang terkena musibah, sedang shock, sedang stres. Pada konsep stres kan tadi dibahas ya. Bisa jadi setengah sakit itu karena kita sehat fisik tapi mental kita stres dengan banyak tugas, stres dengan banyak tuntutan, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam setengah sakit ini. Kemudian proses sakit itu cukup jelas. Jadi kita sakit tidak bisa melakukan kegiatan apapun, sakit sehingga pekerjaan kita terhambat, sakit sehingga tugas kita tidak bisa terlaksana dengan baik, sakit panas, sakit pilek, flu, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam proses sakit ini. Nah, sedangkan sakit kronis itu adalah sakit yang dia itu menahun, seperti sakit kanker, sakit jantung yang sudah menahun, diabetes mellitus yang sudah menahun dengan gangren dan lain sebagainya. Itu adalah proses sakit kronis ini, ya. Jadi
sakit kronis ini bisa dalam waktu yang berbeda-beda setiap individu. Dalam waktu pendek bisa sampai ke paliatif misalnya, ataupun sampai dia meninggal entah dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang agak lama. Nah, ini adalah poin kematian di mana rentang sakit itu. Jadi, seseorang yang sudah sakit kronis bisa jadi sampai ke arah kematian, ataupun bisa sembuh, atau bisa sampai ke sakit saja atau setengah sakit seperti itu, ya. Nah, sakit kronis di sini itu bisa menyebabkan kematian. Ini adalah rentang sakit. Nah, rentang sakit inilah yang harus kita cegah agar kita berproses kepada yang dinamakan rentang sehat. Oke, rentang itu adalah titik. Jadi dari titik sejahtera sampai dengan titik kematian yang tadi sudah sedikit kita ulas pada slide sebelumnya. Oke, cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas kita lanjutkan. Next. Nah, baik, ini adalah rentang sehat sakit dalam kesehatan jiwa. Apa sih yang dimaksud dengan sehat? Apa yang dimaksud dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa? Nah, kita harus pahami terlebih dahulu, rentang sehat sakit itu tidak hanya sejahtera sampai dengan kematian. Kalau kita lihat pada kesehatan jiwa itu ada sehat, ada masalah psikososial, ada gangguan jiwa. Sehat itu seperti yang tadi, dia kondisi fit, prima tubuhnya, kemudian pikirannya juga prima, kemudian sejahtera secara sosial, spiritual, dan lain sebagainya, itu dikatakan sehat. Dia bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa ada tekanan dan lain sebagainya, itu dikatakan dengan sehat. Nah, sedangkan masalah psikososial itu adalah masalah di mana dia memiliki gangguan di sana atau memiliki permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Seperti dia memiliki penyakit kronis yang tadi saya sampaikan. Sakit kronis baik itu diabetes mellitus, sakit kronis baik itu jantung, kemudian kanker, kemudian hipertensi, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Itu akan memiliki masalah psikososial. Nah, nanti masalah psikososial ini akan ada materi sendiri ya. Jadi ada kelompok rentan di sana yang dia memiliki masalah psikososial. Baik, selanjutnya itu adalah gangguan jiwa. Nah, ini gangguan jiwa itu yang secara mentalnya terganggu, sehat fisik tapi mentalnya terganggu. Nah, nanti kita akan bahas di jiwa 2 terkait dengan gangguan jiwa ini apa, tapi pada dasarnya kita pahami terlebih dahulu bahwa rentang sehat sakit dalam kesehatan jiwa itu ada yang dikatakan sehat sejahtera, kemudian dia memiliki masalah psikososial sampai dengan gangguan jiwa. Oke, gangguan jiwa ini bisa jadi dia memiliki halusinasi, bisa jadi dia memiliki waham, bisa jadi dia memiliki defisit perawatan diri, atau mungkin secara diagnosa medis dia sudah diketok atau didiagnosa mengalami skizofrenia dan lain sebagainya. Itu masuk dalam rentang sehat sakit menurut kesehatan jiwa atau dalam konteks kesehatan jiwa. Oke, kita akan lihat contohnya. Next. Baik, ini adalah rentang sehat sakit pada konteks kesehatan jiwa. Jadi rentang sehat sakit jiwa itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan secara sekilas, bahwa kita harus masuk dalam respon adaptif ini ya di sehat jiwa. Oke. Nah, ini adalah respon adaptif, yaitu yang harus kita hindari, yaitu atau kita tidak inginkan ya sampai kepada respon maladaptif yang mengalami gangguan jiwa. Oke. Nah, ini kelompok masalah psikososial yang tadi saya contohkan, dia memiliki penyakit fisik ataupun penyakit kronis yang sudah menahun ya. Nah, sehat jiwa itu seperti apa? Seperti kita memiliki pikiran logis, kita memiliki persepsi yang kuat, emosi yang konsisten. Jadi emosinya itu stabil seperti itu ya, tidak unstabil seperti itu. Kemudian perilakunya sesuai, berbicara dengan tindakannya sama, kemudian hubungan sosialnya itu memuaskan. Jadi kita bisa berbicara, kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam rentang sehat jiwa. Inilah yang harus kita yakini bahwa kita masuk dalam konsep respon adaptif tentang sehat jiwa. Nah, bagi orang yang memiliki penyakit jantung, DM, hipertensi, kanker, dan lain sebagainya, itu akan memiliki masalah psikososial.
Ya, sehingga kita cegah, kita potong di sini sehingga dia tidak menjadi maladaptif tapi ke arah yang dia itu adaptif. Oke, cukup jelas. Nah, contohnya apa? Ketika dia memiliki penyakit hipertensi, bisa jadi pikirannya kadang menyimpang. Aduh, sembuhnya kapan ya? Aduh, kok ini saya sudah berobat kemana-mana, kok tidak sembuh-sembuh ya? Saya sudah menghabiskan banyak uang untuk berobat, tapi kok tidak sembuh-sembuh ya? Seperti itu. Jadi ada pikiran yang kadang menyimpang, ada ilusi, ada reaksi emosional, ataupun kadang perilaku tidak sesuai. Jadi bisa jadi yang dia pikirkan apa, tapi tindakannya apa. Yang dia yakini seperti apa, tapi apa yang dilaksanakan itu dia berbeda. Nah, selanjutnya adalah menarik diri. Nah, kondisi-kondisi tertentu bisa jadi orang itu akan menarik diri. Nah, kalau sudah sampai menarik diri, bisa jadi sampai ke arah isolasi sosial nantinya. Makanya kita cegah, oke? Kita blok sampai di sini, kita silang. Jangan sampai menjadi isolasi sosial. Nanti orang-orang yang mengalami masalah psikososial ini apabila tidak kita cegah, dia akan menjadi respon maladaptif. Bisa sampai ke gangguan jiwa. Ya, apa saja itu? Bisa jadi dia mengalami waham, yakin bahwa sesuatu itu adalah benar padahal tidak benar, kemudian halusinasi, kemudian ketidakmampuan mengendalikan emosi, RPK, resiko perilaku kekerasan, baik pada diri sendiri ataupun orang lain, kemudian ketidakteraturan, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah gangguan-gangguan jiwa yang bisa jadi muncul pada masalah psikososial ini. Nanti kita akan detailkan di gangguan jiwa itu pada jiwa 2. Ya, pada dasarnya kita harus pahami rentang sehat sakit untuk kesehatan jiwa itu masuk dalam rentang adaptif sampai dengan respon maladaptif yang mengalami gangguan jiwa. Oke, baik. Silakan nanti tanyakan pada kolom komentar apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Baik, next. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kedua ini. Jangan lupa presensi di setiap video dan juga selesaikan pretest yang ada di dalam video tersebut. Ya, sukses untuk semuanya. Kita lanjut ke video yang ketiga terkait dengan mekanisme coping. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.